Dia itu membuat aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat ya di RSUD Prabu Muli. Idenya bagus. Ini juga merupakan tugas akhir ya. Tugas akhir dari D3 dulu. Tidak apa-apa, tidak apa, karena rancangannya pasti berbeda. Metode yang dipakai itu adalah waterfall model. Tahap pertamanya apa? Analisis kebutuhan, berarti bab 2-nya judulnya analisis kebutuhan Aditya, bukan analisis berorientasi objek. Nah, ya. Isinya isinya tentang apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berpedoman pada kebutuhan pemakai. Itu proses bisnis ya. Selama ini pengaduannya lewat apa? Ada kotak saran gitu. Nah, dipoto. Dipoto ya. Kalau perlu dipoto aduannya itu apa? Kopilan-kopilan aduan dipoto masukkan di proses bisnis. Ya. Oke. Yang kedua, skenario. Nah, skenario yang saya ajarkan tidak seperti ini. Nah, awak harus kalau seperti ini tidak detail. Ya, awak harus buat sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tabelnya. Memang banyak tabel untuk buat skenario, tapi yang paling menurut ibu ya, menurut ibu yang paling detail yang punya ibu. Karena punya ibu itu dari IEEE, IEEE. Ada ininya, ada pedomannya untuk buat skenario ya. Banyak sih pendapat ngerancang deh banyak teori-teori ini ya, macam-macam. Terserah kita nak ngadopsi yang mana. Oke. Jadi ikut. Oke, yang pertama skenario login. Login sekalian register ya. Sekalian daftarkan. Oke, yang kedua kategori. Kategorinya apa? Di mana di program? Oh, ngubah apa? Ngubah apa? Bentar-bentar. Oh, bukan kategori berarti namanya. Tapi apa itu namanya? Berita kali, informasi. Ah, jangan namanya kategori. Kalau karena kalau yang namanya kategori ya kategori misalnya misalnya minyak wangi, jual minyak wangi, kategorinya ada cewek, ada cowok. Nah, itu kategori. Nah, kalau ini bukan kategori namanya apa nih? Entah berita, entah informasi, entah apa, ya. Oke, yang kedua, pengelolaan data artikel apa itu? Yang mana di program kalau pengelolaan artikel? Itu tuh 3 artikel tuh apa tuh? Itu isinya apa? Coba klik yang tadi ada 3 artikel tadi. Ada tadi artikel tadi. Ini artikel sama. Nah, pilih yang mana? Yang mana yang artikel, yang mana yang kategori? Awak ini dewe ya. Nah, sesuaikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah data petugas ya. Mana? Pengaduan dulu atau petugas? Artikel sudah, data pengaduan. Nah, data pengaduan di sini kan awak ada ini ya, tidak detail atributnya. Apa yang di input kalau kita nak ngadu? Aduannya apa? Filenya apa? Seperti yang saran sinilah kan? Ini apa? Waktu, ID, data, semuanya harus ada. Waktu, ID, data pengaduan, bla 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 sampai ke ujung situ. Harus ada, harus diuraikan di aksi aktor. Ya. Oke. Petugas juga seperti itu. Ya, harus masuk ke selain admin, kepala rumah sakit dan mungkin pimpinan-pimpinan yang di sana. Misal nih ada orang ngadu bahwa kamar sekian jarang dibersihkan. Nah, itu ngadunya kemana? Ke kepala apa? Misalnya kepala kebersihan. Berarti harus ada login kepala kebersihan. Jadi si kepala kebersihan bisa melihat aduan dari masyarakat. Tapi juga nanti disampaikan ke kepala rumah sakit. Jadi pengaduan itu selain di kepala kebersihan ke kepala rumah sakit. Pokoknya kepala rumah sakit itu harus menerima semua aduan. Gitu ya. Tapi juga si admin juga menyampaikan ke kepala kebersihan dan kepala rumah sakit. Jadi ada 2. Kepala rumah sakit setiap keluhan harus ada. Kalau yang lain-lain ini tergantung dengan keluhan. Kalau yang masalah kebersihan kepala rumah sakit. Kalau misalnya masalah perawat, kepala perawatnya, kalau dokter siapa pak dokternya dan seterusnya. Kalau administrasi, bayaran segala macam ke kepala keuangan misalnya atau apalah. Paham ya? Oke. Apa beda
sekarang masyarakat atau pasien yang ngadu? Ngapu ini namanya pasien, bagusnya masyarakat. Jadi siapapun nak dia pasien atau masyarakat masuk ke di sini. Jadi jangan ambigu. Kalau mau pasien pasien, mau masyarakat masyarakat. Atau yang boleh misalnya yang boleh ngadu itu cuma pasien ya dibatasi pasien dengan misalnya ID yang sudah ada. Nah, kayak gitu ya. Oke, pasien aduannya mana? Oke, ini ya memberikan masukan dan saran. Oke, ada. Tapi sesuaikan dengan yang ibu itu tadi ya. Ini kayaknya masih ada yang kurang nih skenario-nya. Tidak sesuai dengan implementasi. Ini sedikit. Yang program kok tadi banyak, ya kan? Benar tidak? Nah, baik. Ibu ini cuma nebak-nebak, baik. Kayaknya nggak semua proses yang ada di sini ada di sini. Benar nggak? Iya. Perbaiki. Objeknya juga diperbaiki. Objeknya sesuaikan dengan skenario ya, karena skenario tadi nambah, pasti nambah kan? Ininya jadi pasti juga berubah. Oke, database, buka database. Minimal tabelnya harus sama dengan kelas. Walaupun satu tabel itu bisa terdiri dari beberapa kelas. Apa aja yang pertama? Ada nggak tabel petugas? Buka tabel petugas. Apa saja atributnya? Sebutin. ID, nama, oke. Oh sama ya. Oke. Ibu baru sih kok. Kalaupun ada yang kurang, perbaiki. Ya. Ada berapa tabel di situ? Nah, di sini ada 4. File, tabel. Oke, perbaiki ya. Oke, perbaiki. Use case diagramnya mengikuti ininya ya, mengikuti skenario, berarti aktornya nambah dong. Jadi ada admin, petugas itu mungkin bukan petugas tapi pimpinan, bukan pimpinan apalah namanya ya, struktural. Nah, struktural, tambahkan lagi aktor yang lain yaitu kepala rumah sakit atau ketua rumah sakit. Namanya kepala atau ketua atau pimpinan? Oke, kepala rumah sakit. Oke, ada pasien atau masyarakat boleh. Masyarakat aja ya. Masyarakat. Activity diagramnya menyesuaikan dengan use case diagram. Kelas diagramnya sesuai dengan yang nambah kelas tadi karena di sini masih salah ya. Oke. Programnya sudah cukup baik dengan revisi tampilan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Oke. Oke, sudah saya rasa cukup. Silakan ditutup.